Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Islam di Indonesia, terutama di Jawa, tentu sangat lekat dengan para wali yang disebut sebagai Wali Songo. Nah, Idas jilid yang ketiga hanya menarasikan Wali Songo hanya dalam satu paragraf. Dan rupanya memang penulisan Wali Songo ini termasuk diabaikan, ya, terutama dalam penulisan Sejarah Nasional Indonesia SNI jilid yang ketiga. Nah, memang kalau kita lihat kisah para wali di Jawa itu terutama, itu memang berupa cerita-cerita dongeng atau mungkin lebih dekat dengan sejarah, legenda orang-orang suci. Nah, ini tidak pernah dibahas. Nah, padahal legenda-legenda orang suci ini berkaitan dengan eksistensi Majapahit, yaitu kerajaan terakhir yang masih kafir, katakanlah ya, Hindu-Buddha. Tetapi juga ada semacam kaitan, ya, genealogis antara para ulama itu, ya. Jadi sebenarnya ada jaringan ulama yang kemudian mewarnai para Wali Songo ini. Jadi sebenarnya kalau kita mengambil, ya, disertasinya Asumardi Azra, para wali itu sebenarnya merupakan jaringan ulama yang sebenarnya layak ditulis. Jadi bukan sekedar cerita legenda atau tradisi lisan, tetapi sebenarnya narasinya sudah agak menyejarah gitu, ya. Nanti apalagi kalau dilihat bahwa contohnya misalnya seperti Sunan Giri, itu ada jaringan kekerabatan dengan ulama yang berasal dari luar Indonesia. Jadi nanti silsilahnya cukup panjang gitu, ya. Jadi di dalam babat-babat lokal pun seringkali dijelaskan bahwa para wali itu ada kaitannya dengan ulama-ulama yang berasal dari Timur Tengah. Nah, tetapi rupa-rupanya Idas ini tidak mengambil model, ya, penelitian disertasi Asumardi Azra ini. Nah, sehingga kelihatannya narasi para wali ini dinafikan, diabaikan sama sekali, karena ini persoalan yang berkaitan dengan tadi dongeng-dongeng gitu, ya. Seperti dongeng-dongeng, seperti, ya, karena ada unsur keajaiban supranatural gitu, ya. Nah, sehingga seolah-olah ini bukan sejarah. Apalagi memang eksistensi cerita itu ada dalam bentuk tradisi lisan yang tidak ada sumber tertulisnya kecuali, ya, dalam bentuk tradisi-tradisi yang hidup di misalnya di Demak, ya, Kudus, dan mungkin sampai ke Pantura Jawa Timur. Nah, tentu saja dengan pengabaian terhadap Wali Songo ini, sejarah Islam menjadi pincang. Atau mungkin perlu diadakan penelitian yang serius, ya, mengenai Wali Songo ini. Karena peran Wali Songo ini tidak bisa diabaikan dalam penulisan sejarah Islam, karena mereka memasuki wilayah-wilayah yang cukup luas, bahkan mempunyai
pengaruh atau murid yang juga mengislamkan di pedalaman Jawa bagian selatan barat, ya, selatan dan juga selatan barat, dan akhirnya memang tokoh yang paling dikenal dalam tradisi lisan itu adalah Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo kelihatannya memasuki pedalaman-pedalaman Jawa karena beliau pernah bermaksud naik haji ke Mekah, tetapi dengan cara berjalan kaki. Nah, kemudian pada waktu di Semenanjung Malaya bertemu dengan Sunan Syekh Wali Lanang yang mengatakan bahwa kalau kamu pergi naik haji, maka orang Jawa akan kembali Hindu-Buddha. Maka akhirnya Sunan Kalijogo itu kembali ke tanah Jawa untuk mendalami atau mengislamkan masyarakat Jawa yang kemungkinan masih rentan untuk kembali kafir. Nah, karena itulah Sunan Kalijogo kemudian membatalkan diri untuk naik haji karena kembalinya pada waktu di Semenanjung Malayu di Malaya. Maka Sunan Kalijogo ini terkenal dengan nama Syekh Maloyo, ya. Nah, Syekh Maloyo ini banyak murid yang kemudian mengislamkan pedalaman Jawa, di mana di situ terdapat juga para wali lokal yang tentu saja wali lokal itu akan mewarnai sejarah Islam di pedalaman Jawa, yang tentu saja ini merupakan satu peluang, ya, untuk menulis sejarah Islam dengan lebih lengkap daripada kalau mengabaikan peran para wali itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.